merespon. Kan kita kan maunya kalau Tuhan tolong harus cara kita. Benar nggak? Tuhan, saya punya utang. Caranya Tuhan harus ngasih saya duit. Ya lu gantian aja lu jadi Tuhan. Halo, kita mau ditolong sama Tuhan, tapi kita ngatur Tuhan. Dan percayalah, nggak semua masalah keuangan jalan keluarnya dengan memberi uang. Halo, dia nggak ngelihat Yesus, dia nggak tahu Yesus. Dia datang murid-muridnya yang beri. Bahkan Firman Tuhan nggak nyebut siapa nama murid-muridnya. Artinya mungkin bukan salah satu dari 12 murid, mungkin salah satu orang nggak penting yang disuruh sama Yesus datang. Dan dia gak bilang, kenapa sih bukan Petrus? Kenapa sih bukan Yakobus? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa orang gak penting yang datang? Dia gak peduli siapa yang datang, asalkan kalau Tuhan yang suruh, saya respon. Saya cuma mau ngomong hari ini, mau doamu dijawab, mau Tuhan pakai cara apapun, lewat siapapun, asalkan Tuhan yang suruh, respon cepat-cepat. Halo? Mau Tuhan pakai cara yang kamu suka, atau cara yang kamu gak suka, asal Tuhan yang suruh, buru-buru respon. Halo? Itu Bartimeus lakukan, bodoh. Kalaupun murid yang gak penting, gue respon. Jadi apa yang saya mau share yang pertama, saudara, yang kita perlu mengalami supaya doa kita ngalamin encounter efektif yang tepat. Yang pertama, jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat nyerah. Kalau hari ini dengar kata si hamba Tuhan yang hitam itu, katanya kalau doa minimal 1 jam. Saya udah doa kayaknya 15 menit hari ini udah capek, pengennya berhenti. Jangan. Karena kamu gak tahu Tuhan hadir di mana, di waktu yang kapan. Papi Roni saya itu selalu ngomong sama saya, Papi selalu ngomong sama saya gini, kamu tahu gak Min, waktu-waktu paling genting dalam doa itu kapan? Ialah waktu-waktu ketika kamu hampir amin selesai. Itu kita suka buru-buru amin. Kadang-kadang di detik-detik terakhir kita pengen selesai, di detik itulah Tuhan pengen hadir dan melawan sesuatu. Dan kita udah terlanjur selesai duluan. Kita terlanjur hilang, kita terlanjur pergi duluan. Saya datang ke salah satu gereja yang cukup gede di Indonesia, yang penyembahnya terkenal sampai kemana-mana. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Di tengah-tengah ibadah, lagi nyembah, hampir orang ngalamin surga. Tiba-tiba karena waktu dipotong sama pengumuman. Kenapa? Kita tuh suka mendahului Tuhan. Suatu kali ada seorang anak Tuhan lagi dia nyetir di jalan tol Jakarta Bandung, digas 200 km per jam, jalan sepi, sikat, gas kencang. Tiba-tiba di depan dia nggak sadar ada mobil mogok, nggak sempat ngerem, nabrak. Kecelakaan, koma. Dalam komanya dia didatangin sama malaikat Tuhan. Dia ngomong sama malaikat Tuhan, katanya penyertaan malaikat nyertain saya, kenapa saya tabrakan? Malaikatnya ngeliat dia, saya kecepatannya cuma 160 km per jam, kamu 200. Saya belum sempat ngomongin kamu udah tabrakan. Saya mau ngomong, kita ini kadang-kadang mendahului Tuhan. Kita lebih cepat dari Tuhan. Kita gak suka nunggu sampai moment yang kalau kata-kata saudara-saudara kita ngomong, suddenly the touch of heaven. Nggak pernah direncanakan. It's suddenly. You don't know when. Suddenly touch from heaven. Jesus come and rescue. You don't know when. It's just suddenly. Amen. Oke, saya semoga 10 menit saya selesaikan. Yang kedua, yang tadi jangan menyerah. Yang kedua, saudara, apa yang dikatakan? Kita perhatikan nih ayat ini sebuah ayat yang keren.
Banyak orang, ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihani aku." Lalu Yesus berkata, sebelum kita masuk situ, ayat 47, perhatikan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Perhatikan ini kata kuncinya. Ketika didengarnya. Kenapa Alkitab nggak bilang ketika dilihatnya? Kenapa? Karena buta. Oke, makanya kita ngomong ketika didengarnya. Gini. Orang buta ini tahu dia nggak bisa ngelihat, makanya dia tahu satu-satunya harapannya dia ialah kalau nggak bisa lihat, saya bisa dengar. Kita lihat seperti ini kalau kita mau doa. Yang pertama, jangan cepat menyerah. Yang kedua, kamu harus ngerti bagian mana. Kita tuh perlu jadi orang yang tahu diri. Know who we are, know who we are not. Halo. Sensei bilang strategi peperangan yang bagus ialah kenali dirimu dan kenali siapa musuhmu. Kenapa kita perlu kenali diri kita? Kita perlu tahu kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Masalah. Kita itu kalau melihat kelebihan kita cepat banget, melihat kelemahan kita buta banget. Halo. Makanya saudara kita butuh tim. Amin. Makanya kita butuh teman seperjalanan. Makanya ini terjadi di Yareah, di Yeriko, di teman seperjalanan. Kalau kamu berjalan bersama, baru kamu bisa blind spot kelihatan sama orang. Firman Tuhan bilang apa? Kasihilah, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kelimpahanmu. Terjemahan yang salah dari bahasa Indonesia, terjemahan Ibrani-nya meodeka. Itu artinya dengan segenap kelimpahanmu. Orang tuh mengenal situ dan akal budi gampang. Yang paling susah mengenal situ dan segenap kelimpahan. Kenapa? Karena kelimpahan datang, kita mengasihi kelimpahan daripada Tuhan. Oke? Tapi hukum yang kedua ialah apa? Kasihilah sesama manusia. Kamu tahu nggak kata sesama manusia itu dari kata Ibrani re'ah. Katakan re'ah. Re'ah itu artinya apa? Sesama manusia itu bukan semua orang. Nah, ini penting. Mengasihi sesama manusia itu bukan mengasihi semua orang. Karena re'ah itu artinya teman seperjalanan. Jadi siapakah sesama manusia? Ialah orang-orang yang jalan sama kamu. Bisa nggak kita mengasihi semua orang? Siapa di sini bisa mengasihi semua orang? Orang mengasihi istri aja susah, mengasihi suami aja susah, mengasihi teman gereja yang nyebelin aja susah, benar nggak? Itu makanya firman Tuhan bilang mengasihi sama manusia bukan mengasihi semua orang, tapi mengasihi re'ahmu, teman seperjalananmu. As long as you walk together, you have to love. Amin. Nah, dengar, ini poin yang kedua. Saya akan akhiri di sini. Ya, kalau kamu nggak bisa lihat, dengar. Kalau kamu doa, kamu nggak bisa melakukan dengan cara ini, jangan berhenti berdoa. Tanya Tuhan strategi baru apa? Ngapain Tuhan? Jangan udah nggak bisa lihat, udah buta, berharap melihat enggak. You have to understand which part of you yang harus dipakai hari ini. Sampai sini yang kalau nangkap katakan amin. Terakhir. Apa yang terjadi? Ayat 49 dikatakan. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata padanya, kuatkan hatimu, berdirilah, saya manggil engkau. Ayat 50 perhatikan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Menurut saudara aneh gak ayat ini? Ia menanggalkan jubahnya, ia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Aneh gak ayat ini? Nggak ngerti. Oke. Menanggalkan jubah gampang? Iya. Gampang. Berdiri gampang? Pergi mendapatkan Yesus gampang? Nggak gampang. Orang buta, emang dia tahu Yesus di mana? Tapi kalau Tuhan ngomong dia pergi mendapatkan Yesus. Jadi kapan orang butanya sembuh? Ketika dia memutuskan untuk
menanggalkan jubahnya, berdiri. Dia nggak sadar, dia udah sembuh. Makanya Yesus ngomong, jadi kamu maunya apa? Mau apa yang saya lakukan? Emang Yesus nggak tahu kalau orang buta itu butuh disembuhin? Tapi kenapa Yesus nanya, kamu maunya apa? Dan Yesus nggak jamah, Yesus nggak doain, Yesus nggak sentuh, Yesus nggak mau bekuk tanah pakai ludah kayak yang dilakukan pada Selorenius. Dia, kamu Bartimeus, dia cuma ngomong apa? Pergilah, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Waktu Yesus bilang, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan kamu, Bartimeus baru sadar kalau sebenarnya dia sudah melihat dari tadi. Wow. Enggak, kita sebenarnya kalau kita ngerti, kita sudah ditolong Tuhan sebelum pertolongan itu kamu sadari terjadi. Kita tuh udah ngalamin ditolong, Tuhan udah datang nolongin kita sebelum bahkan yang masalahnya diselesaikan. Kalau kamu lagi bergumul sama masalah, jangan tunggu sampai masalahnya selesai. Firman Tuhan bilang, berdiri, tanggalkan jubahmu, berdiri dan jalan. Makanya firman Tuhan bilang apa? Firmanmu itu adalah pelita bagi. Cukup nggak pelita bagi kaki? Nggak cukup. Kapan jadi terang? Waktu jalan. Amin. Amin. Jadi kalau kita ngomong kalau doa itu bukan cuma orang Kristen tuh ya, feminin ini minta ampun. Doa tuh kayaknya nunggu belas kasih. Enggak. Ada waktunya kamu nunggu belas kasihan Tuhan. Ada waktunya tanggalkan jubahmu, jalan, pergi. Kamu harus melihat pertolongannya sebelum pertolongannya jadi. Lihat masalahmu sudah selesai sebelum masalahnya selesai. Tadi saya ngomong yang di awal, karena yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Hanya karena kamu belum melihat, bukan berarti itu tidak ada. Halo? Perhatikan kembali kayak itu. Lalu dia menanggalkan jubahnya. Yang apa yang dilakukan pertama kali sebelum dia melihat, dia menanggalkan jubah. Saudara, kalau saudara belajar jubah itu bicara tentang identitas. Apa yang seringkali buat kita susah untuk mengalami transformasi? Kita tuh masih suka megang apa yang kita anggap berharga. Jubah identitas kita yang lama. Tapi kan saya GBI, so what? Tapi kan saya kan buat beberapa tahun yang lalu adalah Pastor Amin. Sobat kalau Pastor Amin. Halo, kita suka, Tuhan suruh kita meninggalkan jubah, kita suka pakai jubah. Kenapa kita susah untuk menangkap firman-firman yang baru? Karena kita pegang firman yang lama dan kita nggak mau lepasin. Kenapa kita nggak dapat pengertian yang baru? Kita suka megang pengertian yang lama dan nggak rela lepasin. Kenapa orang Indonesia itu nggak pernah bisa maju sama seperti negara-negara 4 musim? Karena negara 4 musim tahu ganti musim ganti baju. Benar nggak? Musim dingin kamu nggak bisa pakai kaos oblong. Pulang-pulang jadi loli. Musim panas nggak bisa pakai jaket tebal. Negara 2 musim kan musim apapun tetap pakai jaket. Ya kan? Benar nggak? Pastor Joshua. Musim apapun pakai baju yang sama nggak apa-apa. Makanya kita nggak pernah ngerti Tuhan udah bergerak di musim apa. Kita tuh lemot. Kristen lemot. Kenapa? Nggak rela lepasin ketika musiknya ganti. Yang percaya nggak? Yang kamu percayai 20 tahun yang lalu itu harus di-upgrade hari ini. Amin. Kalau handphone aja itu ada upgrade berkala loh saudara. Kita orang Kristen bertahun-tahun ribut sama masalah itu lagi. Benar nggak? Kita nggak masalah kalau orang ngalamin mati, orang gantung diri gara-gara pinjol. Kenapa? Kita lagi sibuk khotbah tentang gua sulung. Semoga nggak ada yang tersinggung gantung diri. Kita megangnya lama, kita nggak peduli loh. Saudara, saya punya teman keren banget. Dia di SKBP, angkat BP ke sini. Di tengah-tengah COVID, dalam meeting penatua, para penatua ngomongin,
kita kehabisan dana operasional gereja, jadi kita harus mulai berkunjung ke rumah-rumah untuk menagih perpuluhan. Dia berdiri, ya mudah, lebih mudah dari Joseph. Dia hadir itu hadir pendengar di mimpi penatua, sintua. Dia bangun, dia nongol. Saya rasa ya, bapak-bapak penatua, selama sebelum COVID, kita terlalu banyak mengutin uang dari jemaat. Di tengah-tengah COVID, kita harusnya memberi lebih banyak pada jemaat yang butuh. Dan saya tetap berdiri. Kenapa? Karena kita tuh nggak ngerti musik. Kita mau melakukan yang sama. Makanya gereja kalau nggak berubah, saudara 10 tahun ke depan saudara akan kehilangan generasi. Kita perlu, karena Tuhan tuh punya teknologi yang baru di setiap musik. Kalau kita nggak willingly to change, we are die. Caranya gimana? Cast away your garments. Tanggalkan jubahmu. Yang kamu banggakan kemarin, itu biar tinggal di kemarin. Karena Tuhan menyediakan anggur yang terbaik di akhir pesta. Pesta udah selesai belum? Belum. Masih ada anggur terbaik di akhir pesta. Jangan pulang sebelum pesta selesai. Amin. Tuhan masih menyediakan, katakan kiri kanan, Tuhan menyediakan anggur terbaik di akhir pesta. Katakan jangan selesai sebelum Tuhan selesai. Ini akan selesai segera. Tapi saudara tahu apa yang jadi ending terbaik dari cerita ini? Firman Tuhan berkata, Bartimeus, Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Yesus ngomong apa? Yesus suruh marilah atau pergilah? Kalau gereja bikin KKR, hadirilah atau pergilah? Jadi kita sama Tuhan sama nggak? Kita jadi seperti Yesus nggak? Ngomong seperti Yesus tapi marilah mulu. Yesus bilang pergilah. Dan apa yang Bartimeus lakukan? Instead of pergi, Bartimeus mengikuti Yesus. Dengar. Saudara nggak perlu manggil orang untuk datang, ayo ikut ibadah kalbun. Kalau saudara punya Kristus bersinar, orang akan nanya, kamu di ibadah mana sih? Kok hidupmu lain? Kok dekat-dekat kamu? Aku maunya grow up. Kok dekat-dekat kamu? Aku maunya Tuhan aja. Kok kalau ngobrol sama kamu sharingnya kayaknya ngalamin hadirat lagi. Kita saudara kita penginjilan yang terbaik hari ini gak bisa ngomong. Orang Eropa, Amerika kehilangan orang Kristen banyak kenapa? Ngomongnya banyak, buatnya gak ada. Halo. Kalau Kristus di dalam kita bersinar, kita nggak perlu ngomong. Orang lihat Kristus di dalam kamu dan mengejar Tuhan karena kamu. Berapa banyak percaya bahwa Kristus di dalam kita sama dahsyatnya sama Kristus di dalam Petrus. Si Kristus dalam kita adalah Kristus yang sama yang ada dalam Yohanes di Pulau Patmos. Kristus kita adalah Kristus yang sama yang ada dalam Paulus si kontroversi itu. Kristus dalam kita adalah Kristus yang sama yang ada di dalam Daniel di tengah-tengah gua singa. Amin. Kristus dalam saudara adalah Kristus yang sama yang hadir di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Kalau Kristus di dalam kita, enggak ada yang mustahil. Amin. Bedanya udah aktif, kita aktifin atau kita biarin. Kita dengerin atau kita bungkam. Berapa banyak hari ini mau berkata Tuhan, biar Kristus dalam saya menyala. Pagi berdiri saya mau ajak kita doa sama-sama sebelum saya serahkan kepada yang berwajib. Gini, saya cuma mau gini, kalau Tuhan, kalau saudara belajar ya, hari itu Tuhan itu nggak perlu lewat jalan itu untuk pergi ke Bethesda. Tapi Yesus itu anehnya Yesus, dia memutuskan untuk melewati jalan highway di luar Jericho. Kenapa? Karena Yesus percaya nggak saudara? Tuhan itu bukan Tuhan yang berdiri di tempat yang jauh. Dia Tuhan yang suka berkunjung dan Tuhan yang suka menyapa. Halo. He love visitation,
but he loved more habitation. Dia suka dikunjungi, tapi dia lebih suka lagi tinggal. Masalahnya kalau dia datang hari ini berkunjung, diri kita ini menyediakan apa? Ruang transit atau tempat tinggal. Jangan menjawab sama saya, jawab sama Tuhan. Kalau hari ini Tuhan turun di tempat-tempat ini, kira-kira yang kita punya hari ini ruang transit atau place that he call home. Kalau saudara mau ketika Tuhan datang hari ini, saya percaya Tuhan sudah ada di sini. Dia nggak cuma menemukan tempat untuk visit dan transit, but he found you as home. Jadi pejamkan mata. Kalau saudara mau sama-sama saya, sama-sama dengan saya nggak lebih dari saudara, saya juga sama. Saya juga orang yang siang ini, firman ini pertama-tama datang buat saya. Saya mau prepare a place that he can always call home. Sebuah tempat yang Tuhan bisa selalu menyentuhnya rumah di dalam saya. Bukan tempat visitasi, bukan tempat transit, tapi sebuah tempat di mana Tuhan sebut ini rumahku, yaitu kamu. Jadi pejamkan mata sebentar di hadirat Tuhan. Consecrate your heart. Siapin hati kita nggak buru-buru. Tapi kita mau dengan gentle, dengan lembut. Doa di hadirat Tuhan mengundang Tuhan. I am your home. Saya rumahmu Tuhan. Dan saya mau menyediakan diriku jadi kediaman. Jangan cuma datang sesekali, dan come and stay. Datang tinggal. I'll make myself available for you. Karena saya kepunyaan milik Tuhan. Kalau saudara orang yang mau berkata seperti itu, mari sambil kita semua pejamkan mata. Saudara angkat tangan kanan tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di hati. You know that you are a gentle spirit, Lord. Dan biar siang ini jadi momen di mana kami invite atau kami mengundang Engkau kembali lagi. Again for so long time, Lord. Sekali lagi setelah waktu yang begitu lama, Tuhan. We want to redeclare sekali lagi, Tuhan. Biar kami jadi rumah-Mu. Come Lord. Come Lord. Mari datang. Kami buka sebuah pintu yang Engkau bisa masuk. Ambil Tuhan Yesus Tuhan. Syakadada. Dia gak buru-buru saudara, tapi di hadirat Tuhan. Mari nyanyikan doa yang tulus, yang paling tulus yang kau pernah katakan sama dia. Aku rumahmu Tuhan. Aku rumahmu Tuhan. Tempat kediamanmu. Sorry kalau sakit apa. Aku tinggal sendiri dan tidak mengizinkan engkau di sana. Aku menyambut engkau sesekali dan membiarkan engkau pergi Tuhan. Tapi biar siang ini Tuhan, engkau menemukan tempat rahasia itu Tuhan, di mana engkau selalu menemukan saya di sana Tuhan. Itu rumahku Tuhan. Mari anak-anakmu saudara di hadapan Tuhan hari ini. Biar siang hari ini Tuhan bukan jadi suatu pertemuan biasa, tapi biar siang hari ini kami sungguh-sungguh membuka hati kami dan kami mau kembali lagi Tuhan. Jangan kami nggak mau membiarkan semua kekecewaan, semua yang mendistract Tuhan hati kami dan pandangan kami akan Engkau Tuhan.
Seringkali kami membuka hati kami izinkan masa lalu, apapun Tuhan, kemudian mendistract hati kami dan mata kami untuk terus menantikan dan memandang Engkau Tuhan. Tapi biar siang hari ini Tuhan jadi siang pertobatan kami, di mana kami mau tanggalkan jubah lama kami Tuhan. Kami mau tanggalkan kebanggaan kami. Kami mau tanggalkan masa lalu kami Tuhan. Kami mau tanggalkan Tuhan semua Tuhan yang membuat kami terdistraksi Tuhan daripada kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Dan biar siang hari Tuhan mau berdoa Tuhan, buat setiap orang yang punya luka hati di masa lalu, biar hari ini Tuhan Kau yang memeluk setiap kami, Roh-Mu yang lembut yang memeluk setiap kami. Kalau saudara punya masa lalu dengan orang tua, you have a bad experience, kau punya pengalaman yang buruk dengan ayahmu, dengan ibumu, hari ini Tuhan mau bawa kelepasan. Dia mau peluk, dia jadi orang tua dalam hidupmu, dia mau hadir. Seringkali kita tidak sadar, kita kejar yang di luar, tapi yang paling dalam kita sedang sakit. Lalu kita mulai menghibur diri, oh mungkin ini jalannya, ini kita punya 1000 macam alasan. Tapi biar siang hari ini aku berdoa Tuhan, Kau sembuhkan semua luka yang ada di dalam hati kami Tuhan. Buat hari ini saudara yang saudara tahu mungkin kau pernah gagal berkali-kali. Saudara lakukan apapun gagal. Saudara lakukan sesuatu kemudian gagal. Saudara lakukan apapun diomongin orang, dicibir orang, dan kemudian ketika Tuhan tawarkan lagi tuh, kau mulai takut untuk melangkah. Tapi biar siang hari ini saya berdoa, tidak ada lagi trauma masa lalu yang mengganggu perjalanan setiap kita. Karena kita punya rekan seperjalanan satu keluarga bersama di sini. Tapi terlebih ada Yesus yang berjalan lewat. Dan seketika Yesus berkata, maka kau pergi. Lakukan dan pergi. Hari ini aku berdoa Tuhan, tidak lagi trauma masa lalu Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku mengarahkan pandanganku ke depan, aku meninggalkan yang lalu, aku mengarahkan pandanganku ke depan dan berlari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi seringkali Kau izinkan Tuhan kami bahkan masuk ke dalam lembah kekelaman itu Tuhan. Seperti Daud berkata, sekalipun aku dalam bayang-bayang kematian, aku tidak takut, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terus Kau yang beresi yang di dalam setiap kami, biar itu gak jadi cancer, luka yang jadi cancer yang menggerogoti hati kami, yang menggerogoti semua yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus hadiratmu, terus pribadimu terus Kau ingatkan, dan kami terus Kau sembuh Tuhan. Kami terus confess, Kau ingatkan, Kau sembuh Tuhan dari semuanya. Sehingga kami menjadi manusia yang baru. Kami percaya ada masa depan yang luar biasa, ada season yang baru. Kami mau masuk, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus, semua yang bersyukur katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Luar biasa.